seorang psikopat yang pandai dalam penyamaran dan memiliki catatan kriminal yang sangat panjang. Cerita yang memiliki banyak kejutan yang sulit untuk dipercaya. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Sebagai seorang remaja, Sharon Marshall sepertinya memiliki masa depan yang cerah. Dia cantik, baik hati, dan termasuk salah satu murid terbaik di kelasnya. Dia belajar di ROTC berpangkat letnan kolonel. Setelah tamat dari Forest Park, Georgia pada tahun 1986, dia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di Georgia Institute of Technology, mengambil jurusan Aerospace Engineering agar dia dapat mewujudkan cita-citanya untuk bisa bekerja di NASA. Tapi segalanya berubah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dia tidak melanjutkan kuliahnya karena menyimpan sebuah rahasia besar, di mana ternyata dia sedang hamil sesaat sebelum tamat sekolah dari Forest Park. Kehamilannya dirahasiakannya rapat-rapat, bahkan pacarnya sendiri pun tidak mengetahui akan hal tersebut. Dia berhasil menjaga rahasianya sampai saat di mana dia melahirkan putranya, yang kemudian diberikan untuk diadopsi oleh pasangan kaya dari Texas. Setelah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya, pada bulan April 1988, Sharon kemudian pindah ke kota Tampa di Florida untuk memulai hidup baru dengan seseorang yang bernama Franklin Delano Floyd. Selama tinggal bersama Frank, dia berkencan lagi dengan seorang pria yang menyebabkannya hamil untuk kedua kalinya. Dan seperti yang pertama, dia juga tidak pernah memberitahukan kehamilannya kepada pacarnya. Bedanya adalah, kali ini dia memilih untuk merawatnya sendiri bersama Frank. Tahun 1988, lahirlah putra keduanya yang diberi nama Michael Gregory Marshall. Frank adalah seorang pelukis, tetapi karena punggungnya yang sering sakit, menyebabkan dirinya susah untuk bekerja. Karena itulah, Sharon mencari dan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang penari eksotik di klub Mons Venus. Selain itu, mereka juga mengandalkan welfare check, semacam bansos keuangan dari pemerintah, untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Di klub itulah, dia bertemu Cheryl Encomeso, sesama penari yang berusia 18 tahun, dan kemudian menjadi teman akrab. Di luar daripada pertemanan antara kedua gadis, Cheryl dan Frank sering kelihatan tidak cocok dan saling bertentangan. Tahun 1989, di saat Frank, Sharon, dan Cheryl melakukan perjalanan bersama menggunakan bot, terjadi pertengkaran antara Frank dan Cheryl. Frank marah karena Cheryl diduga telah melaporkan Sharon yang telah berbohong soal pendapatannya sebagai penari eksotik kepada layanan sosial. Jadi selama ini, Sharon telah menyembunyikan sebagian besar gajinya yang lumayan besar, tapi masih tetap mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Akibat laporan tersebut, Sharon tidak lagi mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Suatu waktu, karena kemarahannya yang memuncak, Frank pergi ke klub tempat kerja Sharon dan Cheryl. Terjadi pertengkaran antara dia dan Cheryl. Saksi mata di lokasi mengatakan bahwa Frank telah memukul wajah Cheryl. Tak lama setelah itu, pada suatu malam di bulan April 1989, Cheryl meminta izin kepada orang tuanya. Dia mengatakan akan menginap di rumah temannya. Dia berjanji akan menelepon orang tuanya kalau sudah sampai.
Akan tetapi, telepon yang ditunggu-tunggu tidak pernah berdering. Dia pun dilaporkan hilang. Mobil Corvette-nya ditemukan di bandara. Ibunya menelepon ke klub Mount Venus. Dia diberitahu bahwa mungkin saja anaknya sedang pergi ke Miami untuk menari di sana. Orang tuanya tidak mempercayai hal tersebut, karena tidak mungkin Cheryl akan meninggalkan Corvette kesayangannya. Penyelidikan terhadap hilangnya Cheryl pun dilakukan. Frank dan Sharon pun tidak luput dari pertanyaan dan penyelidikan pihak kepolisian. Tetapi selama bertahun-tahun, tidak ditemukan adanya bukti keterkaitan mereka terhadap hilangnya Cheryl. Frank dan Sharon pun memutuskan untuk pindah dari Tampa ke New Orleans, di mana mereka menikah pada tahun 1989. Mereka pindah lagi ke Tulsa dan berganti nama menjadi Clarence Marcus Hughes dan Tanya Dawn Tedlock. Di sana Sharon kembali bekerja sebagai penari eksotik di klub malam setempat. Dia selalu menyembunyikan latar belakangnya, tidak pernah mengatakan apapun, kecuali bahwa semua keluarganya telah tiada. Dia pandai bergaul, memiliki banyak teman, tapi sepertinya tidak ada yang menyukai Frank karena dianggap seorang yang agresif dan tidak menyenangkan. Suatu waktu, Frank juga bertengkar dengan salah satu teman kerja Sharon. Saat temannya mengatakan Sharon seharusnya meninggalkan Frank, Frank marah dan mengatakan, "Jika dia meninggalkanku, aku akan menghabisinya." Selama bekerja di klub malam tersebut, Sharon menjalin hubungan dengan seorang mahasiswa yang bernama Kevin Brown. Hal ini sepertinya telah diketahui juga oleh Frank. Pada bulan April 1990, Sharon memutuskan untuk membawa anaknya Michael kabur dengan pacarnya tersebut. Tetapi sebelum dia sempat mewujudkan niatnya untuk pergi, sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Pada bulan itu juga, 3 orang pejalan kaki menemukan Sharon tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan dengan beberapa luka pada tubuh dan kepalanya. Saat itu diketahui dia sedang dalam perjalanan menuju motelnya yang berada di dekat Oklahoma City. Dia pun dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, polisi mengatakan bahwa Sharon telah menjadi korban tabrak lari, di mana dia ditabrak dari arah belakang. Teman-teman dari klub tempat kerjanya datang menjenguknya ke rumah sakit. Banyak yang mengatakan bahwa Sharon telah semakin membaik saat itu. Tapi anehnya, Frank kemudian melarang mereka datang untuk menjenguknya tanpa alasan apapun. 5 hari dirawat di rumah sakit, Sharon pun meninggal dunia. Banyak yang merasa curiga dengan kelakuan Frank, terutama karena sewaktu mereka datang, keadaan Sharon yang sepertinya sudah agak mendingan, tapi kenapa tiba-tiba bisa meninggal dunia? Dokter yang menanganinya pun merasa curiga. Berdasarkan dari bekas luka yang ada di tubuhnya, dia menyimpulkan bahwa itu adalah akibat dari pembunuhan. Dia mengatakan bahwa luka yang terjadi di kepalanya bukan disebabkan oleh tabrakan yang terjadi. Walaupun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Frank yang telah menabraknya atau kemungkinan membunuhnya ketika di rumah sakit, tetapi banyak yang mencurigai bahwa Franklah pelakunya. Bahkan, yang membayar biaya nisan dan pemakaman Sharon saat itu adalah teman-teman kerjanya, bukan Frank. Penyelidikan pun dilakukan. Frank pun menjadi tersangka utamanya, tetapi dia memiliki alibi yang kuat bahwa di saat kejadian berlangsung, dia sedang tiduran sambil menunggu Sharon di dalam motel. Beberapa bulan kemudian, Frank menghubungi pihak asuransi untuk mengajukan klaim asuransi atas kematian istrinya sebesar $80.000. Yang menjadi masalahnya adalah karena seringnya dia berganti nama, menggunakan banyak nama samaran, jadinya nomor asuransi yang dia ajukan selalu tidak sama dengan namanya. Apalagi saat itu, mereka sedang menggunakan nama Clarence Marcus Hughes dan juga Tanya Dawn. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil menyebutkan nama aslinya yang tertera di asuransi, yakni Frank Delano Floyd.
Inilah momen di mana satu persatu semua kebohongan Frank mulai terkuak. Ternyata dia memiliki catatan kriminal yang cukup panjang. Pada tahun 1962, ketika Frank berusia 19 tahun, dia ditahan karena menculik dan menyerang seorang anak perempuan yang masih berusia 4 tahun, yang mengakibatkan dia dituntut hukuman penjara selama 20 tahun. Akan tetapi, saat dilakukan tes psikologi di rumah sakit pada tanggal 14 Maret 1963, Frank berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil curian. Sehari setelah melarikan diri, dia juga melakukan perampokan di The Citizen dan Southern Bank di Georgia, tetapi berhasil ditangkap di hari itu juga dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada bulan November 1972, Frank dibebaskan. Tidak berapa lama kemudian, pada tanggal 27 Januari 1973, Frank menyerang dan mencoba menculik seorang wanita di pom bensin. Tanggal 2 Februari, Frank pun ditangkap, tetapi dia berhasil membayar uang jaminan sebesar $3.000. Sidang yang dijadwalkan pada tanggal 11 Juni tidak dihadirinya. Bahkan, dia melarikan diri dan bersembunyi serta menggunakan berbagai nama samaran selama pelariannya. Surat perintah penangkapan terhadap dirinya pun dikeluarkan oleh pengadilan. Setelah menjadi buronan selama 17 tahun lamanya, akhirnya identitasnya baru ketahuan setelah dia terpaksa harus memberikan nama aslinya kepada pihak asuransi jiwa. Karena identitasnya ketahuan, dia pun berusaha untuk melarikan diri, tetapi berhasil tertangkap di Georgia dan terpaksa harus menyelesaikan hukumannya yang dulu saat menyerang wanita di pom bensin tersebut. Frank menitipkan Michael, anak Sharon, ke pihak panti sosial yang kemudian dimasukkan ke dalam program pengasuhan anak, di mana dia berhasil mendapatkan orang tua asuh yang menyayanginya. Saat diadopsi, Michael ternyata masih tidak bisa berbicara sama sekali seperti anak pada umumnya. Dia hanya bisa berteriak yang tidak jelas ketika mau berkomunikasi dengan orang. Frank bersikeras bahwa dialah ayah Michael, sehingga selama di dalam tahanan, Michael sering dibawa untuk menjenguknya. Tes DNA pun dilakukan, di mana diketahui bahwa Michael bukanlah anak biologi dari Frank, sehingga kunjungan terhadap Frank pun dihentikan. Cerita yang mengejutkan ini belum berakhir begitu saja, bahkan masih jauh dari kata selesai. Pada bulan September 1994, setelah 4 tahun menginap di Hotel Prodeo, Frank pun dibebaskan dari penjara. Setelah keluar, dia mencoba mengajukan hak asuh atas Michael. Tetapi karena catatan kriminal yang ada padanya, permintaan tersebut pun ditolak. Dia pun mulai mengikuti dan menguntit Michael dan orang tua asuhnya di Oklahoma. Dia tahu dia tidak bisa memiliki hak asuh atas Michael, sehingga dia berencana untuk membawanya pergi. Pada tanggal 12 September 1994, Frank mengunjungi sekolah Michael di Indian Meridian Elementary School di Choctaw, Oklahoma, dan meminta kepada kepala sekolah James Davis agar dia diperbolehkan untuk membawa Michael. Saat permintaannya ditolak, Frank pun mengeluarkan senpi dan mengancamnya. James Davis dipaksa membawa Michael, dan mereka bertiga pun pergi menggunakan mobil pickup Davis tanpa sepengetahuan orang lain. Davis kemudian diikat pada sebatang pohon, dan Frank pun membawa Michael pergi menggunakan mobil Davis. Pencarian yang panjang pun dilakukan tanpa membawa hasil. Tidak ada tanda-tanda akan keberadaan Michael. 2 bulan kemudian, Frank berhasil ditangkap di daerah Louisville, Kentucky. Tapi Frank menolak untuk memberitahu di mana Michael berada. Saat ditanya tentang Michael, Frank berkata, "Bukan urusan kalian dia ada di mana. Aku bahkan tidak peduli betapa kalian semua yang berada di Oklahoma merindukan dan menyayanginya." Pada tahun 1995, ditemukan sisa kerangka manusia di Pinellas County, Florida. Setelah dilakukan penelusuran selama 4 hari, akhirnya penyidik berhasil menemukan
90% kerangka tersebut beserta baju, perhiasan, dan implan payudaranya. Kerangka tersebut tidak langsung bisa teridentifikasi, tetapi dari hasil penyelidikan dinyatakan bahwa korban telah meninggal akibat pukulan dan 2 luka tembakan di kepala. Pada bulan Maret di tahun yang sama, seorang mekanik dari Kansas yang membeli sebuah truk dari tempat pelelangan, di mana di dalam truk tersebut dia menemukan sebuah amplop besar yang berisikan 97 lembar foto yang menggambarkan penyiksaan terhadap seorang wanita. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah truk yang pernah dicuri oleh Frank pada September 1994 di Oklahoma sebelum akhirnya ditinggalkannya di Texas sebulan kemudian. Foto-foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kerangka yang ditemukan. Penyidik menemukan bahwa luka pada pipi wanita yang difoto cocok dengan tengkorak kepala yang ditemukan. Penyelidikan pun dilakukan terhadap orang-orang yang pernah dilaporkan hilang sampai diketahui bahwa itu adalah kerangka milik Cheryl Comeso. Frank dinyatakan bersalah karena telah menculik Michael yang masih belum juga ditemukan dan akhirnya dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Akibat penculikan yang dilakukannya, Frank pun dihukum penjara selama 52 tahun. Dia juga menjalani persidangan atas tuduhan menyebabkan kematian Cheryl Comeso, di mana akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman mati pada 22 November 2002. Tapi foto yang ditemukan di truk mengungkapkan sesuatu yang lain yang bahkan lebih mengejutkan, yang mengungkapkan fakta lain dalam kasus ini. Terdapat foto lain yang juga memperlihatkan Frank yang telah menyerang seorang gadis muda, tetapi foto-foto tersebut adalah foto yang lebih jadul daripada foto Cheryl Comeso. Penyelidikan pun dilakukan kembali untuk mengetahui identitas gadis yang ada di dalam foto tersebut. Untuk mengetahui siapakah gadis tersebut, kita akan kembali sejenak ke tahun 1973. Setelah dibebaskan dari penjara, selama di dalam penyamaran dan pelariannya, Frank menikah dengan Sandy Chipman. Saat itu dia menggunakan nama Brandon Williams sehingga Sandy tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Sandy saat itu memiliki 4 orang anak dan dia sendiri juga adalah seorang yang memiliki catatan kriminal. Suatu ketika, saat harus menjalani hukuman penjara selama 30 hari, dia meninggalkan anak-anaknya untuk dijaga oleh Frank. Saat keluar dari penjara, dia tidak menemukan siapapun di dalam rumahnya. Frank dan anak-anaknya telah hilang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan anak-anaknya kembali. Dia berhasil menemukan 2 putrinya yang bernama Allison dan Amy yang tinggal di panti asuhan. Tetapi sayangnya, Sandy tidak dapat menemukan putri tertuanya Susan dan putranya Philip. Kelak putranya Philip akhirnya ditemukan setelah dewasa. Philip mendatangi Sandy dan dari hasil tes DNA, ternyata mereka memang adalah ibu dan anak. Ternyata Frank telah menitipkannya ke klinik adopsi. Tapi apa yang terjadi pada putri tertuanya bahkan lebih mengejutkan lagi. Nama asli Sharon Marshall adalah Susan Mary Severkis dan dialah anak dari Sandy Chipman. Frank telah melarikan anak-anaknya Sandy dan memisahkan mereka ke berbagai panti sosial yang berbeda, tetapi membesarkan Susan sebagai anaknya. Frank dan Susan sering berpindah tempat tinggal, bahkan sampai ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Frank mengarang cerita tentang dia dan Susan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan bahwa orang tua Susan meninggalkannya sehingga dia menolong dan mengasuhnya. Saat itu, dia mengganti nama Susan menjadi Tanya Hughes. Kemudian menggunakan nama Sharon Marshall sampai saat di mana dia lulus dari sekolahnya. Ternyata terungkap bahwa Sharon telah diculik saat kecil oleh Frank, ayah tirinya, yang telah membesarkannya, kemudian belakangan menikahinya ketika dia sudah dewasa.
bahwa kemungkinan menghilangkan nyawanya dan menculik anaknya setelah dia meninggal. Demikianlah sedikit cerita tentang Franklin Delano Floyd yang penuh dengan intrik dan tipu dayanya. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Frank telah mendapatkan ganjaran atas segala perbuatannya? Lalu bagaimana dengan Sharon? Benarkah Frank yang telah menabraknya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong dibantu like, share, dan subscribe ya. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next video. Bye-bye.